Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Kalau ketemu orang yang kita rindukan, pasti bahagia kan? Tapi apa jadinya ya, kalau kita ketemu sama orang-orang yang justru pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan? Berikut ini ada beberapa pertemuan yang sangat menguras emosi. Kata ISIS memang akrab ya gengs dengan telinga kita, apalagi tentang kejahatan dan berbagai kontroversi lainnya. Salah satu yang menarik perhatian Mimin yaitu fatwa kontroversial seorang militan ISIS bernama Abu Abdul Bari. Dilaporkan New York Post yang Mimin kutip dari liputan6.com, Abu Abdul Bari dituding memberikan justifikasi agama untuk memperbudak ratusan wanita Yazidi. Ini ia fatwakan setelah ISIS menyerang etnis Yazidi pada Agustus 2014. Majalah ISIS bernama Dabik yang beredar di dark web juga menyebut para wanita Yazidi yang merupakan etnis Kurdi dapat diperbudak dan diperlakukan sebagai rampasan perang. Salah satu wanita yang mengalami hal naas itu adalah Asrak Haji Hamid yang baru berusia 14 tahun ketika dia diculik oleh kelompok militan ISIS. Saat itu, Hamid terpisah dari keluarganya dan dijual sebagai budak seks hanya dengan harga 1,4 juta rupiah. جايبنا الحبوب مع النوم مع لكن تدمرت حياتي. Selama 5 tahun, Hamid menjalani hidup layaknya di neraka. Saban hari, ia dipaksa melayani nafsu birahi, bahkan bisa berkali-kali oleh pembelinya. Dikutip akurat.co, menjelang akhir November 2019 lalu, melalui layanan intelijen nasional Irak dan saluran TV Irak Al-Iraqiyah, Hamid yang telah bebas mendapatkan kesempatan untuk menggambarkan kengeriannya selama menjadi budak seks ISIS. Tidak hanya itu, ia juga dipertemukan kembali dengan pemerkosanya, Abu Humam. بهذا المكان يمك هسه أنا عايشة بدون أخوان لأن أنا يزيدية. أنا كنت 14 سنة. أنا كنت بإيد داعش بإيدك. كان يوم من الأيام أنت دمرت حياتي. Saking tidak kuatnya menahan emosi, Hamid bahkan sempat jatuh pingsan dalam acara tersebut. Sementara, Humam terus-terusan menunduk. Selama acara, ia bahkan tidak punya nyali untuk memandang mantan budak seksnya tersebut. Hamid juga sempat menambahkan bahwa saat itu Abu Humam memilih sambil menarik rambutnya. Hamid tidak pernah menyangka Abu Humam akan memperkosa dirinya dan banyak perempuan lain karena Hamid pada saat itu masih sangat belia. Mereka menahan kami dengan borgol besi dan memerkosa kami dengan kasar. Mereka memerkosa kami satu demi satu, kata Hamid. Sadis banget ya, gengs. Mantan dokter Olimpiade, Larry Nassar, dihukum penjara 175 tahun di Michigan, Amerika Serikat setelah melecehkan atlet wanita yang seharusnya dirinya rawat. Kisah Nassar baru masuk ke ranah hukum pada November 2016 setelah masuknya 60 laporan ke kepolisian. Investigasi yang dilakukan FBI menuntun penemuan barang bukti berupa dokumentasi Nassar atas aksi bejatnya selama puluhan tahun, yakni 37.000 gambar dan video pornografi anak. Borok yang tertutupi selama lebih dari 20 tahun akhirnya terbongkar. Para korban yang mengalami pelecehan seksual ketika usia mereka belum menginjak dewasa ini angkat bicara di pengadilan Michigan. You and I are human beings. We make mistakes. Don't you ever let this happen again. His belief that I'd lied seeped into the foundation of our relationship. For me, it was a girl crying on the floor for hours, trying not to rip out too much of her hair. That you didn't strategically place lotion in the basement so you could beat your penis in my face while I hid. I have never wanted to hate someone in my life, but my hate towards you was uncontrollable. You'll probably never talk to a woman again.
Emosional banget ya guys saat mereka menuturkan pengakuan-pengakuannya. Ya jelas sih karena apa yang mereka alami itu mengerikan banget. Bayangin deh, kita dari kecil diajarkan untuk mempercayai seorang dokter untuk bisa menyembuhkan penyakit, cedera, dan sebagainya. Tapi si dokter mesum ini malah melakukan hal tak senonoh, berkedok pengobatan untuk bisa memuaskan hasratnya. Walaupun sudah mendapatkan ganjaran hukuman, tapi menurut Mimin sih tetap nggak sebanding dengan rasa sakit, trauma, dan kehancuran emosional yang dialami para korban yang masih belia. Penderitaan tak hanya dialami oleh para korban, ayah, ibu, dan tentunya keluarga korban turut merasakan kepedihan atas apa yang dialami anak-anaknya. Bahkan ada seorang ayah yang melompat ke arah Nasar karena tak kuatnya menahan amarah karena menodai anaknya. And I trusted you. My parents trusted you. Touched me in a place where no man has any business being without permission. You have done everything that a parent could ever do. Stay down. Stay down. Kakak ade dalam cerita hidup orang-orang kebanyakan selalu hidup bersama dan saling melindungi ya gengs. Tinggal serumah dan bermain bersama. Tapi hal indah yang tadi Mimin sebutin gak berlaku loh kepada seorang pemuda bernama Alex yang harus terpisah dengan saudara laki-lakinya selama 14 tahun. Bayangin guys, mereka gak ketemuan selama itu. Seperti yang diupload di channel Crazy Pieces, Alex akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan saudara biologisnya itu. Sang ibu yang mengadopsi Alex pun gercep bikin rencana gengs untuk pertemuan mereka. And I would love to meet up with you guys. So I was like, I found your biological brother. And I messaged him. Oh my gosh, I should have worn. And so he was like, I told them we're going to be in the valley this weekend. And he was like, please, can I meet up with you guys? Hari yang dinanti pun tiba. Sang ibu dan beberapa saudarinya mengantar langsung ke sebuah kafe. Beberapa saat kemudian, akhirnya kedua bersaudara itu pun saling bertemu dan berpelukan karena udah rindu banget. Tak hanya itu, sang kakak pun gak lupa membawakan adiknya hadiah loh. Wah, terharu deh Mimin lihat pertemuan mereka. Guys, apa yang kalian pikirkan tentang anak kembar? Pastinya selalu kemana-mana bareng, sekolah bareng, tidur bareng, main bareng, dan berbagai aktivitas menyenangkan lainnya selalu dilakuin bareng ya. Tapi ada kisah haru anak kembar loh. Seperti yang diupload akun BBC News, jadi kakek-kakek yang bernama George Skrzynecki dan Lucien Poznański ini udah terpisah selama 70 tahun. Dan itu berarti semenjak mereka lahir loh, karena ibu mereka dikirim ke kamp kerja paksa dan mengharuskan mereka diadopsi secara terpisah. Ketika mendapat kesempatan ketemu, si kakek langsung excited sampai nangis gitu guys. Pertemuan haru mereka terjadi di sebuah bandara ketika si kakek menjemput kembarannya. Tak kuasa menahan rindu yang ditampung selama 70 tahun, mereka pun saling berpelukan sambil terisak. Welcome, welcome. Oh. Nie płacz, dobra. Wszystko dobrze. No. Dobrze, trzymaj się, dobrze, trzymaj. We have awards right now to going around the world. People dying, people get misplaced. Thank you very much. Brawo, brawo. Jeszcze raz ci całuję po Video yang diupload oleh akun YouTube kailili.net sungguh mengharukan deh guys. Pasalnya, dengan kekuatan media sosial yaitu Facebook, dapat mempertemukan sebuah keluarga yang saling terpisah selama 28 tahun. Jadi Facebook menolong mereka saling mencari guys. Setelah berhasil menemukan salah satu keluarganya, tak lama pria yang memakai topi ini memesan tiket untuk langsung cus ke tempat sang ibu. Dan inilah momen pertemuan haru mereka. How's it going? Вы выглядите так, как будто ребенок должен выйти. Look like the child's
You do. Yeah. Let's go to the market today. Пойдем сегодня на рынок. Да. Мама всегда говорила обо мне. Yes. Да. Tapi kok mereka kalau ngobrol pakai aplikasi translator ya, gengs? Apa karena dari lahir si Ben udah diadopsi sama orang luar negeri, bahasanya jadi beda gitu? Drama kehidupan yang begitu menyayat hati dialami oleh seorang ayah di negeri Suriah. Beliau mendapati kabar bahwa sang anak turut menjadi korban dalam aksi pengeboman. Mendengar hal itu tentu membuat sang ayah banjir air mata. Tak disangka, keajaiban pun datang. Ternyata sang anak tidak meninggal, guys. Anak itu pun dibawa sang tetangga pulang untuk kembali dipertemukan dengan sang ayah. Mendapati sang anak masih sehat walafiat, sang ayah pun tak kuasa menahan tangisnya sembari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menyelamatkan anaknya. Terlihat dari wajah sang ayah bahwa beliau sangat lega melihat sang anak ada di dekatnya. Kalau pertemuan ini emosional dan bikin gemes deh, gengs. Karena sepasang kekasih membuktikan bahwa ternyata hubungan jarak jauh tuh masih mungkin untuk dilakukan loh. Nggak hanya LDRan, mereka juga ternyata beda negara loh. Si cewek namanya Allison dari Amerika, dan si laki nih guys dari Korea namanya Sangmin. Nah, akhirnya si Sangmin punya kesempatan guys buat terbang ke Amrik buat nemuin gebetannya. Dan tentu aja pas pertama kali ketemu, mereka ngerasa awkward gitu. I'm so excited to meet you again, finally. So that was that, and I'm gonna drive now, and I'll... How do you feel? Good. I don't know. I'm crying. I don't know if I said it, but it still feels like weird. I cannot believe it. I cannot believe it. Bikin gemes ya. Hayo, siapa yang pengen punya pacar dari luar negeri juga? Pemuda ini selama bertahun-tahun mencari keberadaan keluarganya agar bisa berkumpul kembali. Dan setelah berhasil mendapatkan info alamat sang ibu, pemuda ini ditemani sang pacar langsung berkendara ke sana. Setelah bermil-mil jauhnya, mereka akhirnya sampai ke tempat yang dituju. Sebelumnya, pemuda ini sempat ragu sih guys, apakah sang ibu dan saudaranya masih tinggal di sana atau tidak. Tak menunggu lama, pemuda ini pun langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Dan sesosok wanita tua keluar dengan penuh haru dan langsung memeluk pemuda di depannya. Ya, itu adalah ibunya guys. Hey, Mom. Oh. Yo, you guys are making me cry. I'll cry. Thank you very much, Ray. Hi. How's it going? It's the first time I meet you, I think. Seru ya guys, akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Seorang seniman bernama Marina Abramovic tengah melakukan pertunjukan seni secara langsung, di mana seorang wanita dipertemukan dengan orang asing dan harus bertatapan selama beberapa menit. Banyak yang berpartisipasi dengan duduk di depan wanita berbaju merah ini, tapi tak ada tanggapan atau reaksi yang spesial hingga datang seorang pria tua dengan jasnya membuat wanita berbaju merah menangis. Ada yang spesial ternyata, gengs. Mimin kasih tahu nih alasan mengapa kedatangan pria tua bikin mewek si tante. Jadi mereka tuh dulunya sepasang kekasih. Mereka putus lebih dari 30 tahun yang lalu dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu lagi sejak itu. Jadi jelas aja pertemuan ini sangat emosional. Ya, semua orang pasti setuju kalau menunggu adalah hal yang paling tidak menyenangkan ya, gengs. Tapi jangan kira kamu adalah orang yang paling sengsara tentang hal itu. Karena ada sebuah keluarga yang harus menunggu bagian dari mereka selama 26 tahun. Gile kan?
Jadi, ada seorang pria bernama Sam yang harus mendekam di penjara San Quentin State Prison selama 26 tahun lamanya. Dan ketika hari di mana dirinya dibebaskan, keluarganya menunggu dengan sangat antusias. Oh, you made it, girl. Oh, baby. Yeah, you got me here. And when she popped out. Ya guys, jadi itu tadi beberapa pertemuan yang sangat emosional. Dari pertemuan keluarga yang beberapa tahun terpisah sampai pertemuan yang bikin agak getir gitu hati Mimin. Si pemerkosa bertemu dengan orang yang diperkosanya. Gimana ya kira-kira perasaan orang-orang itu? Kalau kamu mau pada ketemu Mimin enggak?